loading. Oke, silakan Eva, silakan ya. Kamu yang Ya, bimbing skripsi saya ya, esok pagi ya. ya, Silakan. Apa sebentar yang Pak. sudah rubah kemarin? Yang rubah kemarin apa? Belum, saya baru kan kemarin terakhir itu saya yang kemarin nggak ikut karena lagi berduka. Yang sekarang saya udah nyusun bab 4-nya tapi belum sampai selesai. Ya, silakan. Kan yang waktu terakhir itu data, Pak. Ya, terus. Nah, untuk gambaran umum objek penelitiannya ini, saya kan kemarin pakai manufaktur, tapi manufakturnya yang sektor barang konsumsi, Pak, yang saya chat Bapak itu. Terus Didapat sampel perusahaannya itu ada 25 perusahaan, berapa tahun? Berapa 5 tahun? tahun, 5 tahun, 2015 sampai 2019. Itu sektor yang ininya apa namanya barang konsumsi. Terus ini tabel kriterianya, jumlah perusahaan yang manufaktur itu yang di barang konsumsi terdaftar itu ada 61, tapi di data ternyata cuma 60, Pak. Ya, terus. Ada yang double-double gitu. Ya, Terus juga perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak memiliki laba positif itu ada 11, sama yang tidak menyediakan atau tidak menyediakan data perusahaannya nggak lengkap, Pak. Ada 24 perusahaan. ya. Terus jumlah perusahaannya itu didapat cuma 25, di total sampelnya itu 25 perusahaan dikali 5 tahun. Nah, kan dapat datanya itu observasi 125. Setelah saya olah data itu seminggu lebih, dapat totalnya 87, Pak, ke outlayernya 38 observasi. Ya, Terus ini sampel penelitiannya ada yang pertama ada perusahaan kode ADES, itu ya, listingnya 94, perusahaan Bumi Teknologi Unggul 95 listingnya, ya, Wilmar Cahaya 90, Indofood 2010, Indofood yang sukses makmur 94, PT Mayora 90, Nippon Indosari listingnya 93, Sekar Laut itu tahun 93, Siantar Top tahun 96 listingnya, Gudang Garam dari 90, Sampurna juga dari 90, Wismilat Inti Makmur itu 2012, dari Varia Laboratoria itu 1994, Kimia Farma dari 2001, perusahaan merek itu dari 81, Priadam Farma 2001, Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul itu 2013 listingnya. Untuk Temposcan Pacific 94, Kino Indonesia 2015, Mandem Indonesia 93, dan Citos Internasional itu 2014 listingnya. Selanjutnya itu analisis statistik deskripsi. Analisis statistiknya itu didapat tabelnya dari total apa namanya observasi saya 87, untuk mean di variabel dependent atau TQ-nya 1,386, untuk variabel independennya CETR itu minus 0,285, untuk moderasinya itu 0,80, dan untuk interaksi moderasinya yang moderasi MRA itu, Pak, minus 0,364. Untuk mediannya di variabel dependen 1,2678, untuk independennya minus 0,261, untuk kepemilikan institusi atau variabel modelasinya itu 0,90, sama untuk interaksi variabel modelasinya itu minus 0,3254. Nilai maksimumnya itu, langsung saya jelasin di sini aja deh. Sebentar, Pak. Untuk variabel dependennya itu, nilai maksimum Tobinski itu berada pada perusahaan Mayora Indah Tbk pada tahun 2015, yaitu sebesar 2,9469. Sedangkan nilai terkecilnya itu ada di perusahaan Wismilat di tahun 2019, yaitu 0,43. Untuk variabel independennya itu CETR atau pengindalan pajak, MEN-nya tadi sudah. Standar deviasinya itu 0,22631,
hasilnya itu menunjukkan standar deviasi itu lebih tinggi dari nilai mean CETR-nya. Terus nilai maksimumnya itu ada di perusahaan Kimia Farma di tahun 2018 yaitu sebesar minus 0,030, dan sedangkan nilai minimumnya itu berada pada perusahaan Tempo Pasifik pada tahun 2019 yaitu sebesar minus 0,7636. Untuk variabel moderasinya itu nilai standar deviasinya itu 0,2194. Nilainya ini lebih tinggi dari nilai rata-rata atau nilai mean-nya. Untuk nilai maksimumnya itu berada pada perusahaan Temposcan Pasifik di periode tahun 2016 yaitu sebesar 1,06, sedangkan nilai minimumnya itu berada pada perusahaan Kimia Farma di tahun 2019 yaitu 0,024. Lanjut, untuk analisis data panelnya ini menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Untuk yang uji Chow di model pertama itu yang model penelitian independen terhadap dependen itu hasil uji Chow-nya 0,00 Pak. Dan untuk model keduanya itu yang model moderasi itu 0,003. Dari hasilnya itu uji Chow menunjukkan berarti untuk model 1 0,00 lebih kecil dari 0,05, dan itu lebih baik menggunakan fixed effect model. Dan untuk yang model keduanya itu menunjukkan 0,003, itu juga lebih baik menggunakan fixed effect model. Untuk uji Hausman-nya itu, uji Hausman yang didapat di model pertama itu 0,58, itu menunjukkan lebih besar daripada 0,05, dan disimpulkan ini lebih baik menggunakan random effect. Dan untuk uji pada model kedua ini nilainya 0,0079, itu lebih kecil dari 0,05, dan disimpulkan ini lebih baik menggunakan fixed effect untuk model yang kedua. Terus uji asumsi klasiknya yang pertama uji normalitas. Uji normalitas untuk ini apa namanya? Hasil pengujian normalitas untuk model yang pertama Pak, yang didapat itu probabilitasnya udah normal alhamdulillah. Jadi nilainya itu 0,0521, dan untuk model yang kedua udah normal juga, probabilitasnya itu 0,16. Selanjutnya uji multikolinearitas itu dipakai untuk yang model kedua. Dipakai di inian moderasinya, variabel moderasinya. Di sini nilainya juga sudah terbebas dari multikolinearitas, itu di atas di bawah 0,8 semua Pak. Ini hasilnya. Tes Pak. Terus. Oh iya. Maaf Pak. Ini hasilnya. Hasil dari tadi. Di hasil ini nanti saya lampirin yang di akhir, itu yang lampiran ke-6. Iya. Untuk selanjutnya itu uji heterokedastisitas. Uji ini pada model 1 itu sudah terbebas dari masalah hetero, yaitu hasilnya di atas 0,05. Untuk yang model 1, CETR-nya itu hasilnya 0,0850, dan yang untuk model keduanya itu dari CETR-nya 0,29, dan interaksi yang digunakan ini yang interaksinya apa, yang CETR dikali ins on-nya itu udah bebas jadi 0,07. Model 1 menunjukkan nilai probabilitas auxiliary. Nah, selanjutnya berarti uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu yang digunakan tabel menggunakan metode Durbin-Watson. Untuk yang model pertama ini yang variabel independen terhadap dependen itu
dapat hasil Durbin Watsonnya itu 1,78989. K-nya itu 1, yang penghindaran pajak, dan N-nya itu observasinya 87. Dari nilai DL yang saya dapat di tabel Durbin Watsonnya itu, DL-nya itu 1,6280, DU-nya 1,6745, dan nilai 4 dikurang DU-nya 2,325, dan nilai DL 4 dikurang DL-nya 2,372. Dan pada model 1 ini tidak terdapat masalah autokorelasi atau tidak ada di zona autokorelasi. Untuk yang model kedua, K-nya itu 3, yang pertama penghindaran pajak, yang kedua variabel moderasi atau kepemilikan institusi, dan yang ketiga itu interaksi antara variabel moderasi dan variabel independennya. Observasi 87, nilai yang didapat itu 1,777274. Pada tabel Durbin Watsonnya itu nilai DL-nya saya dapat 1,580 dan nilai DU-nya 1,7232. Dan nilai 4 dikurang DU-nya itu 2,2768 dan nilai 4 dikurang DL-nya 2,419. Pada model kedua ini angka Durbin Watsonnya berada pada tidak adanya masalah autokorelasi. Ini penjelasannya yang barusan saya jelasin. Terus untuk analisis persamaan regresinya, untuk yang model 1 itu modelnya mana sih modelnya? Persamaannya itu TQ kali IT sama dengan 1,6927 korelasinya. Di hasil yang didapat minus, jadi minus dikurang 1,11410,9 CTR ditambah error. Dari hasil persamaan di atas ini menunjukkan konstanta sebesar 1 untuk variabel TQ-nya, menunjukkan konstanta sebesar 1,6927, menunjukkan untuk nilai TQ-nya akan mengalami peningkatan 7,89375 apabila penghindaran pajak bernilai konstan. Untuk yang keduanya itu berdasarkan hasil persamaan regresi, CETR itu memiliki regresi sebesar minus 1,114109. Itu menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 1,114109 ketika penghindaran pajak atau CETR itu mengalami peningkatan satu satuan dan sebaliknya dengan asumsi variabel ini konstan, variabel lain konstan. Untuk model persamaan regresi yang kedua itu yang didapat, untuk modelnya itu TQ sama dengan koefisiennya 1,52790 dikurang CETR minus 4, 6258 dikurang kepemilikan institusinya 0,124755 dan ditambah nilai interaksi variabel moderasinya ditambah 3,56143. Berdasarkan hasil di atas, tabel di atas, kepemilikan institusi itu memiliki koefisien sebesar regresi minus 0,124755, menunjukkan bahwa nilai perusahaan itu akan mengalami penurunan sebesar 0,124 ketika kepemilikan institusi mengalami peningkatan satu satuan dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk hasil persamaan ini yang kedua itu untuk variabel pemoderasinya, yaitu interaksi moderasi dengan independen, yaitu memiliki koefisien sebesar 3,50643, menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 3,5064143 ketika variabel moderasinya ini mengalami peningkatan satu satuan dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.
Selanjutnya itu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas ini terdapat nilai adjuster R. Berdasarkan tabel yang ini, Pak, yang tadi di sini, nilai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 12,87%. Sedangkan 78,13% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan untuk yang model keduanya, berdasarkan tabel yang 4114, nilai adjuster R-nya ini sebesar 0,856254. Dengan demikian disimpulkan variabel independen ditambah dengan interaksi variabel moderasi dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 85%, 80,62%, dan sisanya 14,38% itu dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Untuk pengujian hipotesisnya, yang pertama itu penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada model pertama merujuk berdasarkan tabel yang di atas tadi, tabel 413, hasil regresinya itu menunjukkan nilai probabilitas ETR-nya itu sebesar 0,04 atau kurang dari 0,05 dan koefisien sebesar minus 1,1149, yang berarti penghindaran pajak itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hasil ini disimpulkan hipotesis pertama itu ditolak, yang hipotesis penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan untuk hipotesis keduanya itu kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaannya itu. Untuk model kedua ini dilihat dari tabel sebelum terakhir ini, tabel 414, yang menunjukkan hasil regresinya itu pada variabel moderasi, variabel yang CETR dikali ins on-nya, Pak. Nilai probabilitas yang didapatnya itu 0,00 atau di bawah 0,05 dengan nilai koefisiennya itu sebesar 3,506, yang berarti kepemilikan institusi berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Dari hasil tersebut itu disimpulkan hipotesis keduanya diterima. Sudah, Pak, saya baru sampai situ. Halo? Udah, nanti kamu lanjutkan ya? Iya, Pak. Oke deh, udah lanjutkan ya? Oke, siap, Pak. Lanjutkan Sabtu depan kamu udah selesai deh. Ya, insya Allah sih sudah, Pak. Selesai, jadi bisa kamu daftar ya. Oke, terima kasih, ya. Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan ke saya? Ada? Sudah sih, Pak. Udah. Oke, kalau nggak ada tanyakan lagi, sekian ya bimbing hari ini. Dan kami teruskan menyusun bab 4 itu ya. Iya, Pak. Kerjakan setiap hari ya, jangan sampai nggak setiap hari kerjakan ya. Iya, Pak, setiap hari emang, Pak. Setiap hari ya. Oke, dengan demikian saya tutup bimbingan ini. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak ya. Saya sama-sama. Ya, Pak.